padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Sabtu 28 September 2024. Doa dan renungan kita hari ini bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita siapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap sabda yang Engkau berikan kepada kami sebagai penuntun dan pengarah, pemberi terang, dan juga mercusuar di dalam kehidupan kami umat manusia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa rendah hati, untuk terbuka, melayani sesama, membantu sesama di sekitar kami yang tak berdaya, yang tidak memiliki apa-apa. Dan kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon bukalah akal budi dan pikiran kami, agar boleh mendengarkan dengan baik dan mewujud nyatakannya di dalam tindakan kami sehari-hari. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia.
Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk memahami dan mengerti isi dari kitab suci itu tidak mudah, dan kadang kita baca bolak-balik juga masih saja kita belum paham, kita belum mengerti apa yang dituliskan oleh para pengarang Injil. Dan hal yang sama pula dialami oleh para muridnya yang kita dengarkan pada hari ini. Para murid juga yang senantiasa mengikuti Yesus, mereka juga belum paham, mereka juga kurang mampu untuk memahami setiap makna yang dikatakan oleh Yesus. Hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus berkata kepada para muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Pernyataan ini tentu membingungkan para muridnya, namun sayangnya bahwa walaupun mereka tidak tahu apa yang dikatakan oleh Yesus, tapi mereka tidak berani. Tidak ada satu orang pun yang berani untuk mempertanyakan itu kepada Yesus. Mungkin mereka tanya, kira ini maksudmu apa, maksud Tuhan tuh seperti apa, dan kenyataannya tidak ada satu murid pun yang berani, sekalipun itu Petrus ataupun Yohanes. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para muridnya mampu memaknai pernyataan Yesus hari ini bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia itu setelah peristiwa Paskah. Setelah peristiwa Paskah barulah mereka memahami, mereka mengikuti peristiwa sengsara Yesus hingga pada akhirnya dia bangkit dari alam maut pada hari yang ketiga, dan setelah itu baru mereka mengerti, baru mereka memahami apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika kita kaitkan dalam keseharian hidup kita, hampir setiap kita, termasuk saya juga, kita tuh terkadang kurang memiliki waktu yang cukup untuk menempatkan diri supaya bisa membaca kitab suci dan sungguh-sungguh mengerti apa yang dituliskan di dalam kitab suci tersebut. Nah, ini sebenarnya mau secara tidak sadar, mau penginjil Santo Lukas ingin menegaskan, mau menekankan kepada kita bahwa untuk mencapai sebuah iman yang pasti, sebuah iman yang teguh akan Yesus Kristus, itu membutuhkan rentang waktu yang cukup lama. Tidak langsung saya berdoa, saya mengalami kesembuhan, saya berdoa, saya dibebaskan dari persoalan saat itu, atau saya berdoa mau ini mau itu langsung terpenuhi. Tidak, itu tidak mungkin. Memang akan terjadi, tetapi tidak saat itu juga langsung terjadi. Membutuhkan rentang waktu yang mau dibilang terkadang tuh sungguh-sungguh menguji kesabaran kita, menguji iman kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekiranya melalui sabda Tuhan hari ini kita senantiasa dibuka pikiran kita untuk mengerti, untuk memahami bahwa apapun yang saya minta, penderitaan apa yang saya rasakan dan saya ingin sembuh, tidak mungkin dalam waktu yang secepat ini saya mengalami atau saya memperoleh jalan keluarnya itu. Untuk itu sekali lagi kita diajak untuk senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan melalui sabda Tuhan yang senantiasa kita dengarkan, dan juga dalam bacaan-bacaan sabda Tuhan di dalam kisah Injil suci. Karena itu kita diajak pula untuk senantiasa memiliki kedekatan, senantiasa memiliki cinta yang mendalam untuk selalu membaca kitab suci, karena di dalam kitab suci lah terdapat semua pedoman
dan penuntun untuk mengarahkan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang mulia. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang meminta doa untuk kepentingan, untuk kebutuhan mereka, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang dalam masa pendidikan, baik SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, dan problem-problem yang dihadapi dengan para guru, para dosen. Semoga Tuhan Yesus mendengarkan apa yang menjadi rintihan umatnya dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka dan untuk kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang telah menjauhkan diri dari ajaran Kristiani. Kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan boleh mengetuk hati mereka melalui orang-orang di sekitar untuk mau kembali kepada jalan yang benar dengan keterlibatan di dalam hidup rohani, dalam keluarga dan juga gereja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk kita semua, siapa saja yang saat ini sedang sakit, apapun itu penderitaan, kita berdoa Tuhan sendiri yang menjadi dokter penyembuh. Tuhan sendiri yang mampu memberikan kesembuhan untuk kita, asal kita senantiasa percaya dan berharap kepadanya. Maka Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menjamah bagian tubuh yang sakit agar boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati
Doa jadi kekuatan ketika terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan, tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak